Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saja kita membaca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Puji Tuhan, kita diingatkan pagi ini oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan doa kita itu penting untuk kita terus pertahankan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Sebab itu ketika kita tahu bahwa kita ini orang yang percaya kepada Dia, maka kehidupan doa kita jangan dibiarkan terlantar atau tidak dihidupkan dalam diri kita. Kehidupan doa itu harus kita sadari bahwa kehidupan doa itu bukan soal saudara bergairah untuk berdoa atau tidak bergairah, sehingga doa hanya sekedar untuk mengisi waktu atau saja daripada tidak berdoa, lebih baik berdoa. Tetapi di sini kita melihat bahwa apa yang kita harus kerjakan dengan doa kita itu sesuatu gambaran dari pemahaman kita tentang Tuhan. Karena banyak orang berkata Tuhan, tetapi dia tidak paham Tuhan yang seperti apa yang dia percayai, Tuhan yang bagaimana yang dia yakini, sehingga dapat dilihat dari kehidupan doa. Ada banyak orang sudah terbiasa, sudah terlatih untuk melayani, sehingga doa itu tidak penting buat dia, karena pelayanan itu sesuatu yang sudah sangat lazim, sudah sangat biasa dia kerjakan, dia lakukan. Tetapi doa itu bukan soal kamu punya keterampilan, bukan soal kamu punya kemampuan, bukan soal kebiasaan. Kita punya keahlian berbuat itu karena sudah biasa melakukan itu, maka kita pasti tahu ini baik dan ini pasti ada hasil. Tetapi kehidupan doa di sini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan jauh lebih besar keinginannya untuk memberkati kita, untuk membuat kita menikmati semua janji-janjinya, daripada kita punya keinginan untuk diberkati oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan punya keinginan yang kuat memberkati setiap orang percaya. Namun seringkali karena dasar doa kita yang tidak jelas, maka kita berkata, saya sudah berdoa sekian minggu, saya sudah berdoa satu bulan penuh, saya sudah berdoa 1 tahun penuh, Tuhan tidak menjawabnya. Di sini persoalannya karena kita tidak punya keberanian untuk percaya bahwa Tuhan punya keinginan yang jauh lebih besar untuk memberkati kita.
Satu contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab ini tentang anak bungsu yang hilang dari rumah bapaknya. Apa yang kita pikir mungkin kita perlu perhatikan dari kisah ini. Karena sesungguhnya sejak anak itu keluar dari rumah bapaknya, maka sejak saat itu bapaknya selalu punya kerinduan untuk bisa berjumpa dengan anaknya. Bapaknya itu menunggu. Sebab itu kalau kita baca, sebelum anak itu sadar dan berbalik kepada bapaknya, bapaknya itu selalu menunggu, melihat di jalan. Mungkin orang itu anaknya. Mungkin dia ini. Dari hari ke hari, kerinduan bapaknya untuk memberkati anaknya yang hilang itu jauh lebih besar dari keinginan anak itu untuk memperoleh berkat dari bapaknya. Inilah persoalannya. Seringkali kita berpikir, apa yang saya minta ini sudah cukup besar. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya keinginan yang kuat untuk memberkati kita jauh lebih besar dari keinginan-keinginan kita. Sebab itu ketika anak yang bungsu itu kembali karena sadar, dia berani. Dia berani percaya bahwa kalau dia datang ke rumah bapaknya, paling kurang aku diterima sebagai pembantu. Karena dia sadar bahwa dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah bisa punya peluang untuk hidup seperti ketika dia bisa bekerja, seperti para pembantu dari ayahnya yang ada di rumah mereka. Oleh sebab itu, ketika anak itu datang mendekat ke rumah, apa yang terjadi? Bapaknya lari mendekati anak itu, memeluk anak itu. Siapa yang punya keinginan yang lebih kuat? Anak yang terhilang atau bapak yang menantikan anak itu? Ternyata bapak itu yang punya keinginan yang kuat untuk menantikan dan menjumpai anaknya. Dan itulah sebabnya jika kita sadar akan hal seperti itu, tentang keinginan Allah untuk memberkati kita jauh lebih besar dari keinginan kita terhadap berkat-berkatnya, maka kita harus terus berani percaya, terus berdoa, giat selalu berdoa. Kenapa? Karena Tuhan punya semangat, punya keinginan, punya gairah yang besar untuk selalu memberkati kita. Kita lihat saja dalam Injil, Yesus berkata, minta apa saja. Karena dia ingin untuk membuat kita menikmati semua kebaikannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita melihat bahwa ini adalah salah satu dasar yang kita harus bangun dalam kehidupan doa kita. Itu sebabnya berdoalah dengan kepercayaan yang datang kepada Tuhan, bukan sekedar menaikkan keinginan kita, melainkan kita percaya bahwa Tuhan memang tertarik dengan kehidupan doa kita, tertarik dengan kehidupan kita, dan Dia sangat ingin memberkati kehidupan kita. Sebab itu, jangan nanti susah, jangan nanti sulit dulu, jangan nanti sakit dulu, jangan nanti sudah tidak berdaya dulu, baru kita bangun kehidupan doa. Kita bisa melihat Tuhan berkata, kalau kamu minta, Dia mau berikan. Kalau kamu mau ketuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan.
Kalau kau mau cari, pasti kau dapat. Begitu besar keinginan Allah untuk memberkati kita. Melalui doa-doa yang kita panjatkan, itu merupakan usaha kita mencari. Melalui doa-doa yang kita panjatkan, itu merupakan usaha kita mengetuk pintu itu. Melalui doa-doa kita yang berani kita panjatkan kepada Tuhan, itu ibarat kita meminta kepadanya dengan tidak ragu, dengan tidak bimbang, karena kita tahu dengan pasti Dia sangat rindu memberkati kita. Sebab itu, milikilah keberanian percaya untuk datang kepada Dia dan dekatkan diri kepadanya, sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan sangat tertarik dengan kehidupan kita untuk memberkati kita, untuk membuat kita jauh lebih baik dari keinginan-keinginan kita sendiri. Kita seringkali punya keinginan yang penting, saya bisa jadi anak Tuhan yang setia ikut Tuhan. Namun Tuhan punya hati, Anda tidak cukup hanya setia. Aku mau jadikan kau hambaku yang jauh lebih besar, yang kau harus bangun bukan hanya setia, tapi kau harus menjadi hambaku yang mengerjakan pekerjaanku, dan aku menerima upah selain apa yang kau bisa minta. Kau juga akan dapat upah dari jerih lelahmu, sesuatu yang lebih besar dari yang kita bisa dapatkan. Sebab itu, mari hari ini bangunlah kehidupan keberanian percaya kita untuk terus berdoa, untuk terus menantikan Tuhan, untuk terus menemukan berkat yang Dia ingin berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setiamu, karena oleh kemurahanmu kami ada di hari yang baru ini. Kembali di hari yang baru ini Tuhan ingatkan kami, supaya kami bangun keberanian percaya kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan ini,